Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kembali lagi di channel Alpin Motor. Langsung saja di sini di depan saya atau di video kali ini ya, kita mau proses pemasangan komponen-komponen yang ada di bagian magnet ya, yang di bagian blok silinder, di bagian boring, dan komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop ya. Intinya kita mau proses pemasangan di bagian magnet dan di bagian mesin bagian depan ya. Engine bagian depan. Nah, dan di sini untuk jenis motor Pega lama ya. Pega lama yang diameter boringnya ini lebih kecil daripada motor pada umumnya ya. Diameternya kecil, standarnya dia diameter pistonnya yaitu 49 ya. Kalau motor pada umumnya, motor Supra, motor Mio, Honda Beat ya, itu diameter seher standar itu ukuran 50 ya, 50 mili ya untuk pistonnya nih. Nih ya, ini piston. Piston kepunyaan Pega lama atau Yamaha Krypton ya. Nih. Ini diameter standar, ini standar. Diameternya 49 ya, 49 mili tuh ya. Diameternya 49, dimana lebih kecil daripada seher pada umumnya motor ya. Nah, ini kita menggunakan piston punya Honda Beat ya nih. Diameter Honda Beat untuk ukuran standar STD ya tuh. Standar. Ini diameternya 50 tuh ya. Ini piston diameter pada umumnya ya, motor Supra, motor Honda Beat, motor Mio ini diameternya sama 50 ukuran standarnya ya. Kalau untuk Pega lama, Pega Krypton ya, Yamaha Krypton, ini diameter standarnya yaitu 49 mili ya. Jadi di sini kemarin sudah saya jelaskan di bagian blok linearnya sudah baret ya di bagian sini ya. Jadi kita menggunakan piston kepunyaan Honda Beat ya, dimana untuk piston kepunyaan Honda Beat ya, ini PNP ya, PNP tinggal langsung pasang ya, tidak ada yang mesti dirubah, tidak ada yang mesti dicoak, tidak ada yang mesti dipapas di belakangnya ya, tidak ada, itu sudah PNP ya, terkecuali untuk standarnya Honda Beat ya, untuk standarnya Pega Krypton, Yamaha Pega lama ya, menggunakan ini masih standar misalkan ya, kita gunakan piston Honda Beat ini tidak PNP ya, karena diameter sehernya ini beda, ukuran standar Pega Krypton dan ukuran standar Honda Beat ya, itu beda, diameternya beda 1 mili ya. Jadi jika ingin menggunakan piston Honda Beat, lebih tepatnya ini harus di quarter dulu, di lemer ya, naikkan ya, di quarter, di lemer. Dan juga bisa teman-teman jika di bagian punya Pega lama, di bagian boringnya baret ya, jika ingin di quarter atau di lemer bisa menggunakan piston ini Honda Beat ya. Ini PNP, tinggal pasang ya. Nih kita ukur dari diameter panjangnya dari sini ya. Ini 31,5, bukan 31, 36,5. Tuh bisa teman-teman lihat ya. Ini kurang fokus kameranya, kita fokuskan dulu. Tuh 36,5 ya. Tuh. Dan Pega, kepunyaan Pega, tuh, ini 37, lebih panjang ya, tapi tidak masalah. Kalau lebih panjang dari bawaan Pega, baru itu masalah, nantinya akan mentok ke bagian kruk as ya. Tapi kalau lebih pendek dari ini, tapi jangan terlalu pendek ya. Kalau lebih pendek dari ini, dari kepunyaan Pega, ini bisa kita pasang ya. Selanjutnya kita ukur untuk depannya ya. Untuk depannya kenapa saya bilang tidak mesti dicoak, tidak mesti dipotong. Nah, kita ukur kepunyaan Pega nih, kita ukur dari sini, dari lubang pen, dari sini ya. Tuh kepunyaan Pega ya. Tuh ya, kita ukur sini. Tuh ya, ini 12
Tuh, 12 kurang sedikit ya. Kita ukur yang ini, kepunyaan Honda Beat. Ya. Ini pas 12 kurang sedikit ya. Ya. Jadi bedanya kedepannya cuman mikro, ukuran mikro ya. Jadi lebih panjang punya Beat, tapi sedikit. Tidak masalah ya. Tidak masalah karena ukuran mikro menurut saya tidak masalah ya. Tidak akan mentok ke bagian klep atau ke bagian silinder kop ya. Kita buktikan nanti setelah kita pasang ya. Jadi sudah PNP untuk ukuran pennya ya. Untuk ukuran pennya ini sama 13 tuh. 13 mili ya. Dimana pegal lama pun ini sama tuh. Untuk pennya 13 ya. Jadi sudah PNP, tinggal kita pasang ya. Baiklah, sebelum kita pasang di bagian komponen yang ada di bagian silinder kop, nanti kita tutorialkan dengan lengkap ya, pemasangan di bagian sini silinder kop dan pemasangan boring. Pemasangan seher juga sama ya. Pemasangan ring pun sama, kita tutorialkan dengan lengkap ya. Dan pertama yang perlu kita pasang di bagian sini dulu nih, di bagian bak magnet ya. Sambil kita perkenalkan ada apa saja perkiraan di bagian bak magnet ya. Takut teman-teman nanti lupa proses pemasangan, apa yang ada di bagian blok magnet ya, dan ringnya ada seberapa, apa dulu yang mesti kita pasang ya. Baiklah, lanjut saja ke proses pemasangan. Tak perlu kita lama-lama ya, karena ini nanti durasinya lumayan cukup lama. Yang perlu kita perhatikan ya, Dek, atang nuletik ya, atang itu nuletik. Ya. Di sini ada ring nih ya. Karena ini ringnya dilepasnya agak susah ya, menempel. Nih, kena nih. Nih, kita lepas dulu. Nah, ya, nih komponen-komponennya di sini semua. Nah, ya. Pertama yang perlu kita perhatikan nih, kita tidak perlu syuting ke sebelah sini ya. Kita shoot ke sebelah sini ya. Kita zoom. Di bagian sini ya, nih bisa teman-teman lihat, ini ada ring nih ya, tuh ada ring tuh ya, yang tipis, yang agak tebal ini tidak kesut. Kita dekatkan lagi nih, bearing, ring tipis, ring agak tebal. Pertama kita taruh ring yang agak tipis. Nah, letaknya di sini pertama. Ya, kita masukin yang kita barusan lepas tadi. Karena kemarin proses pencucian ini nempel. Karena belum tercuci masih ada olinya jadi lengket, ya. Selanjutnya kita pasang ini. Bearing. Ya, nih bearing bambu. Bukan baling-baling bambu. Kalau baling-baling bambu itu Doraemon, ya. Bearing bambu, selanjutnya ini nih ya, tuh set ya, yang agak tebal sini. Nah, setelah seperti ini ya, selanjutnya ada pin ya, pin penahan ring dan bearing pada as persneleng ini sendiri. Nih, ini ya, nih ini kisaran ukurannya, panjangnya nih 9,9 mili, 9,9 mili ya, tidak nyampe 10 mili tuh ya, tuh
Jadi kita pasang. Ini cara pasangnya, pegang menggunakan tang. Nah, gini. Nah, ya. Tuh. Ya. Ini harus hati-hati. Nanti takut masuk ke dalam gigi rasio. Nah. Tepat adanya di ujung tang ya. Nih, kita masukin. Tuh. Ya, setelah ini terpasang, tuh ya, di bagian asnya ini ada lubang ya buat naruh pin tadi ya. Setelah ini terpasang, lanjut kita pasang. Nah, ini. Nih, ya, tuh. Bentuknya seperti ini, ya. Ini nanti untuk penggerak setut kopling ya, ini untuk penggerak salah satu komponennya. Nah, di sini ada coakan, dipaskan dengan pin yang sudah kita masukkan tadi ya. Nih, plug coakannya. Tuh. Nah, sudah masuk. Ya, tuh. Selanjutnya ini, ya. Tuh. Ya, pelor. Dan ini. Tuh. Ya. Pelor dengan ini. Tuh. Ya. Nah, ini dulu kita pasang. Pelok. Ya. Selanjutnya ini. Nih. Yang ada coakan ininya menghadapnya ke sini. Nih, ya. Kita pasang dulu di bagian ininya. Tuh. Klok. Nah, ini coakan ini masuk ke sini. Klok. Selanjutnya pegas. Ya, nih. Bentuknya tuh. Ya. Dan selanjutnya ring. Nih, ya, ring tuh. Ya. Ringnya tebal. Ya. Ringnya tebal. Ya, ini jangan keliru dengan ring yang ada di bagian magnet di sini. Nih. Nah, di sini. Ya. Karena di bagian sini sudah tidak ada, ya, ini tidak masalah. Ya, karena di bagian murnya pun tuh, ya, sudah ada topinya, jadi tidak menggunakan ring pun tidak masalah. Kita pasang ring di bagian sini. Ya, klep. Sebenarnya ini ring, ya, ring ini kepunyaan ring sebelah sini, nih. Ya. Kepunyaan ini, kayaknya ini mode bentuknya tuh. Karena di bagian sini tidak ada ringnya, ya. Pas waktu kita buka, ya. Lagi pula di bagian sini tidak menggunakan ring pun tidak masalah, ya. Karena di bagian murnya ini cenderung ada topinya tuh, ya. Yang terpenting di sini, ini penting. Kalau tidak ada ringnya ini tidak akan bekerja setutnya, ya. Setelah ini, ya, lanjut ini. Ini masukin ke sini tuh, klok. Ya. Seperti itu saja untuk komponen di bagian sini, ya. Jadi ini kita lepas dulu. Nanti terakhir takut kegoyang-goyang, takut jatuh, ya. Di sini kenapa kita pasang bekasnya tadi? Padahal ini kepunyaan ring di bagian sini kemungkinan ya, tapi kita pasang di sini. Nanti kita tidak ribet-ribet untuk menyetel di bagian setut kopling nih, di bagian sini nih. Nih, ya. Nih. Di bagian sini nih, ya. Tidak ribet-ribet menyetel di bagian sini karena ukuran sebelumnya ini sudah pas di bagian setut koplingnya. Ya. Jadi kita pasang lagi seperti semula. Karena kita tidak proses pembongkaran di bagian sebelah kanan. Ya. Saya kira cukup sebelah situ. Lanjut kita pasang rantai keteng. Nih, tuh. Pasang rantai keteng. Ya, up. Selanjutnya di sini ada ring. Tuh, ring. Ya, ring tipis. Pasang di sini. Klep. Ya. Setelah seperti ini, ya.
kita pasang ini nih, lidah keteng yang sebelumnya rusak nih, tuh ya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ya, tuh. Nih, ini menggunakan kunci L. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kencangkan. Udah kencang. Selanjutnya kita pasang gigi starter sekunder ya. Nah, klak ya. Kita putar di bagian sini nih. Nih. Kita pasang pinnya ya. Kecil berbentuk perahu ya, sudah terpasang. Selanjutnya pemasangan magnet nih. Ini proses pemasangannya ya. Kalau kita lurus sejajarkan ini dengan ini, kemungkinan agak susah untuk masukinnya ya, karena di bagian sini pelornya nih ya, ini akan mentok ke bagian gigi sekunder ya. Dan di bagian pin untuk pemasangan ini jangan disejajarkan dulu untuk mempermudah ya, gimana pun caranya tujuan kita yang penting sama ya. Jangan sejajar dulu karena di bagian pelor starter ya, ini akan mentok ke bagian sini. Jika tidak sambil diputer, nah kalau diputer ini akan lebih mengecil tuh, ya lebih masuk ke dalam pelornya. Jadi untuk mempermudah, sentil pin ini taruh di atas dan ininya taruh di sini ya. Nih, tuh seperti itu. Setelah seperti ini, bisa kita pegang di bagian gigi sekunder dari sini, kita putar, ya. Nih, tuh. Nanti setelah dia pas dengan pin ya, akan klek masuk ya. Nih tuh, nah mudah ya masuk. Selanjutnya kita pasang di bagian mur. Bisa langsung kita kencangkan ya. Setelah terpasang seperti ini ya, karena untuk di bagian gigi starter primernya ya, ini tidak ada. Sebelumnya ini sudah tidak ada ya. Untuk gear starter primer ya, tidak ada. Yang kecilnya di sini. Seharusnya ini dipasang di sini dulu, ada pen dan gigi starter primer ya di sini. Tapi ini tidak ada, tidak mesti kita pasang karena apa yang mau kita pasang. Nah, selanjutnya kita bisa pasang ini. Nih ya. Cara pasangnya tinggal masukin doang. Klep. Nah, tuh. Tuh ya. Kayak gini saja. Udah. Untuk selanjutnya kita pasang packing magnet. Ya. Kita pasang di bagian sininya. Kita lem dulu.
Ya, kita pasang di sini. Ya, tuh. Kita pasang di sini. Ya, setelah seperti ini lanjut kita masukin. Untuk memasukin ini kadang-kadang susah. Itu pun kalau susah ya, di sininya biasanya bengkok nih. Biasanya di sininya bengkok. Di bagian as persneleng ya. Kalau bengkok itu agak susah untuk memasukin ini. Nah, di bagian sini nih, sentilan ini harus masuk ke sini nih. Tuh. Kita kasih pencahayaan. Nih. Nah, di sini. Nih, ya masuk ke sini. Ini. Dan ini, nih. Ini masuk ke sini. Ke persneleng, as persneleng dan ini ya, masuk ke sini nih. Nih. Ya, saya kira jelas. Tinggal kita masukin. Ya. Beralur. Hah? Baut 2. Baut 2, ring 2. 10.000 jeung masang. Nah, ya. Yang susah di bagian asnya di sini nih. Bengkok sedikit ini susah. Enggak. Yuk, mangga. Ini tayanya, sketnya. Gaya. Nah, ini tinggal pasang bautnya, ya. Untuk bautnya, ya kalau bukan punyanya, ya, ini tidak akan pas. Saat kita masukin semua seperti ini, nih ya. Tuh. Ini harus ada spasi sekitaran 1 cm ya. Tuh 1 cm semua. Nih, nah ini. Nah. Ini pas waktu kita buka, ini tidak ada ya. Ini tidak ada. Patah kemungkinan di dalamnya. Dan ini baut penahan blok silinder boring sini. Ya, kita kencangkan. Disilang ya. Ya, sebelah sini selesai. Selanjutnya kita pasang ke bagian blok silinder. Ya, sebelum kita pasang di bagian blok silinder, kita pasang dulu baut oli. Baut oli. Nih, letak baut olinya di sini. PC12 deh. Kencengan. Sekarang olinya masukin. Kita cek pompa olinya dulu ya. Karena ini sifatnya penting ya, karena sirkulasi oli. Kalau olinya tidak naik, ini nantinya ambyar ya, mesin hancur.
Setelah oli masuk, lanjut kita engkol-engkol ya. Kita tutup dulu olinya. Kita engkol-engkol masuk gigi ini. Tarekan deh. Persenelong tah. Coba tarekan heula. Nah, coba. Nah, ini sudah netral. Kita engkol-engkol. Ih, masih masuk gigi kita. Deh, coba. Nah, netral. Ya, kita engkol-engkol untuk memastikan di bagian sini nih. Ini keluar oli. Kalau tidak keluar oli, jangan berani-berani untuk masang di bagian blok silinder. Nah, terus. Karena di bagian oli ini kering sebelumnya. Ya, kemungkinan pompa olinya belum terisi penuh. Terus. Wah, mantep. Keluarnya lancar. Sampai nembak. Tuh, bat. Wah. Bat deh. Up, dah. Ya, jika sampai nembak seperti tadi, dijamin pompa oli normal ya. Mantap. Ya, jika diengkol pelan-pelan keluarnya sedikit itu wajar. Jika kita engkol keluarnya langsung cerat, yang keras diengkolnya keluarnya cerat itu normal ya. Tapi sebaliknya, saat kita engkol keras sekaligus keluarnya cuma sedikit, berarti kompoli ada sumbatan ya, atau terjadi moros. Yang normal seperti tadi. Baiklah, lanjut ke proses pemasangan blok silinder, ke pemasangan piston. Lanjut kita pasang ini piston. Nih. Kita pasang pinnya dulu. Ya. Kameranya tidak fokus. Ya, pin sudah terpasang satu. Lanjut kita pasang ring. Pertama kita pasang ring yang bergerigi. Ya. Nih. Nah, kita pasang di sini. Sambungannya. Dan yang tipis-tipis, diusahakan sambungannya ini jangan sejajar, ya. Dibuat segitiga tidak masalah. Ya, yang penting jangan sejajar. Ya. Oh ya. Dan yang sambungannya, nih sambungan ini jangan disejajarkan dengan lubang in atau lubang yang X. Selanjutnya pemasangan ring kompresi. Nah,
Di sini ada yang hitam dan yang ada yang agak semu-semu coklat ya. Kita pertama pasang yang hitam. Nih, yang di tengah. Dan di sini ada topnya ya, nih yang ada hurufnya ini menghadapnya ke depan. Kalau ada sudah oversize, di sini di ujung ring ada tulisan ya. 50, 100, 150, karena ini standar cuman ada huruf N. Ini juga jangan kita jangan kita samakan celahnya ya. Jangan kita sejajarkan celahnya dengan celah oli maupun celah ring kompresi yang depan, yang belakang. Sama ini juga. Ya. Ini pas sambungannya, ini jangan disejajarkan dengan lubang in atau lubang X ya. Harus saling berlawanan ya tuh. Ya, semuanya. Lanjut kita pasang ke bagian sini. Ya. Yang in tetap di atas ya. Sesuai prosedur pemasangan piston pada motor Honda ya. Karena ini piston Honda, yang in letaknya di atas. Terkecuali pada piston motor Yamaha ya. Nih. Kalau Yamaha tuh ya. Mengikutinya jangan ke apa? Jangan kelihat kecoakan, tapi titik atau tanda panah atau segitiga ya. Dimana titik, tanda panah atau segitiga ini tertuju kepada klep X ya, klep buang ya. Nih. Kalau Honda ini coakan yang besar di in, coakan yang kecil di X ya. Atau ada tulisan in ya, ini taruh di atas nih. Dari situ pasang. Lanjut pemasangan pin. Anak kok kira singkan ke. Ya, untuk pemasangan pin ini harus hati-hati, nantinya takut lepas masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam ini susah ya nyarinya. Ya. Pakai kain ditutupin bisa atau pakai tangan gini ya. Kalau yang sudah terbiasa proses pemasangan pin di bagian sini ini mudah tuh ya, tidak susah. Ini dipastikan pas dengan kancingnya, dengan dudukannya, dudukan pin. Selanjutnya kita bisa lumasi menggunakan oli dulu. Oli deh, si oli, terus belakang. Nah, nah, setelah seperti ini lanjut pemasangan packing. Packing nih di boring. Ya, di sini di belakang. Di sini pun ada bosingnya, bosing. Nih, kita lihat bosing yang di sini ada. Ini bosing yang atas, jadi yang bawah yang tidak ada bosingnya. Jadi kita pasang yang di bawah. Ini posisinya seperti ini. Yang di atas tadi ada, berarti kita pasang yang di bawah di sini. Nih. Ya. Mau dilem juga tidak masalah, tidak dilem pun tidak masalah, ya. Nih. Ya. Lanjut kita pasang.
Oli deh, oli. Dan di bagian dinding linier di sini kita kasih oli lagi. Untuk memudahkan proses pemasangan nanti. Di bagian packing bisa kita olesi menggunakan oli juga, tidak masalah, stempet. Pakai lem pun tidak masalah. Ya. Tapi saya kira di bagian sini tidak perlu menggunakan lem. Ya. Kalau packingnya bagus. Kalau packingnya jelek, mau tidak mau kita harus gunakan lem. Nantinya takut ada kebocoran. Tapi ini packingnya lumayan bagus. Jadi tidak mesti harus pakai lem. Nih, ya. Nih. Tup. Gunting. Nah, di bagian sini, nih. Kalau sendiri bisa kita tekan di bagian sini, yang satu masukin ini ring. Ya, megang. Dan yang satu ini ya. Nih. Up kiri, up kiri. Ya. Dulu. Nah, ring pertama sudah masuk, ya. Lanjut ring kedua. Ini jangan miring dulu posisinya. Ya. Oh. Ya, nih setelah masuk seperti ini, ya, kita buka di bagian sini nih, kita posisikan TMA. Pakai ring, petang. Gagang sok, gagang sok. Ini menggunakan kunci 17. Kita titikkan, kita TMA kan. Ini ada
Silnya lepas dulu. Ya. Garis. Ya. Di bagian ujung sini nih. Nah, di bagian bak magnet di sini ada segitiga. Ini harus sejajar dengan garis yang ada di bagian magnet yang huruf T. Ya. Kita sejajarkan. Nah, kita pasang di yang tengah. Ya, garis yang tengah. Ada 3 garis, 1, 2, 3. Pasang yang tengah. Nah, di sini, ya. Paskan deh. Tuh ya. Tadi kenapa saya bilang PNP? Nah, di bagian sini. Nah, ini ada spasi 1 milian. Tuh, yang kurang lebih 1 mili. Ya. Jadi resiko bentrok antara palp dan piston ini tidak ada kemungkinan untuk bentrok ya. Kalau top timingnya ini pas. Ya, tuh. Mendem sekitar 1 mili. Saya kira wajar ya. Nah, selanjutnya kita pasang lidah ya, lidah keteng yang bawah ini, ujung sini harus pas masuk dengan coakan yang ada di dalam cek lantai ini nih, di dalam di sana ya, di sana harus pas. Lagi pula untuk membedakan pas apa tidaknya nih, bisa seperti ini untuk membedakan pas apa tidaknya. Nih, saat kita masukkan seperti ini, klek ya. Nah, ini bisa naik turun. Nah, gini. Ini dipastikan belum pas ya. Nanti di bagian keteng bisa-bisa kendor, bisa-bisa loncat ya kalau naik turun gini. Nah, kita pentokkan ke atas nih, cara masukinnya dari daerah sini. Klek ya. Akan pas. Nah, ini tidak akan naik turun ya. Tuh. Ya, tuh pas ya, tidak akan naik turun. Jadi ini sudah pas, cuman di bagian sini agak gede nih. Dek, coba bawa dek, lu bawa ini, lu bawa nih. Ya, kita pakai yang bawaannya. Yang bawah ini masih bagus tuh. Yang rusak cuman yang atas, jadi kita pakai yang bawahnya. Ya. Tuh, beda. Di bagian sininya lebih besar ini. Kalau yang baru tuh. Ya, lebih sentilannya. Kalau ini pas. Nih, kita bedakan cara pasangnya. Nih, kalau seperti ini tuh ya. Naik turun. Ini dipastikan belum pas dengan lubang yang ada di bagian dalam di bawah keteng. Nih, yang pas seperti ini. Naikin ke atas masangnya. Ngikutin keteng ya, ngikutin keteng. Ini belum pas juga. Nah, tuh ya. Nih, tidak naik turun. Tuh. Ya. Tidak naik turun. Ini dijamin pas. Keteng tidak akan loncat nantinya. Kalau seperti tadi itu resikonya fatal. Keteng bisa jadi loncat. Ya. Tuh. Udah lepas. Ya, baiklah, untuk di bagian sini saya kira sudah cukup ya. Lanjut ke pemasangan di bagian silinder kop. Bensin lah, Dek. Ya, kita ini dulu, cuci dulu pakai bensin di bagian sini. Jangan terlalu banyak, nanti bisa masuk bahan bakarnya ke dalam. Ya. Lanjut pemasangan perakitan komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop di sana ya. Baiklah ya, kita pasang, kita rakit
komponen yang ada di bagian silinder kop atau di bagian boring. Nih. Pertama yang perlu kita perhatikan di sini nih. Ya. Di sini ada ringnya. Ya. 1 2. Ya, bentuknya seperti ini tuh. Tuh. Di sini masih menempel, tidak kita lepas. Proses pencucian ini tidak lepas, biarkan. Yang lepas 1 sebelah sini. Nih. Ya. Ini jangan salah pasang ya. Yang menonjol ini letaknya ke sini, hadap ke sini. Karena buat dudukan spring ya, buat dudukan ini apa? Per klep tuh. Ya. Nih. Setelah seperti ini, lanjut kita pemasangan seal klep. Nah, untuk di bagian ini, klep ini sudah diganti dengan yang baru dan sudah kita sekir. Untuk di bagian sini ya, kita kemarin belum ini cara pengecekan di bagian bos klep ya. Nih cara pengecekan bos klep. Kalau goyang di bagian bos klep ini akan berisik ya. Nanti kesil juga beresiko, tidak akan awet kesil klepnya. Cara pengecekannya seperti ini, kita keluarin, klik ya. Kita goyang-goyang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ini kalau goyang, saya sarankan bos klepnya ini harus diganti. Kalau tidak diganti nantinya rentan cepat rusak ke bagian seal klep dan juga nanti suaranya akan ada gemelitrik ya. Tidak bersih ya. Karena untuk di motor ini suaranya tadinya normal ya. Di bagian bos klepnya pun ini normal. Tidak ada spasi, tidak goyang. Begitupun cara pengecekan yang X sama seperti tadi. Kita pasang seal, kita kasih oli dulu. Ya. Kita masukin. Klek. Nah, ini seiringan bersamaan dengan dimasukkannya klep. Nah, kita dorong di bagian atas klep. Ya. Taruh di bawah. Nah, sudah masuk satunya. Ya. Kita dorong. Masuk, ya. Lanjut kita pasang ini apa? Per klep. Nah, kita ganjelnya di sini menggunakan kain. Kalau menggunakan ini nanti rentan terjadi bengkok ya. Karena untuk di bagian batangan palep atau klep motor Jupiter Vega ya. Ini kecil batangannya, jadi rentan terjadi bengkok. Ini lepas lagi. Kita pasang. Ini ya, pakai kunci 12 bisa, kunci 10 juga bisa, karena untuk di bagian batangannya ini kecil untuk motor ini. Nah, kita tekan klep. Satunya Wait. Hei, nanti. Ayo 10 deh. 10 teh. Apa ya 10 teh coba.
Nah. Ya, kayak 10T ini lebih mudah. Selanjutnya kita pasang rocker arm. Ya, sekali lagi, mau dipasangnya beda-beda pun tidak masalah ya, dimanapun nggak apa-apa ya. Mau 46 kita pasang di in tidak masalah, mau 54 dipasang di X tidak masalah, ataupun sebaliknya ya, tidak masalah untuk jenis motor ini, karena di bagian sininya tidak ada dekompresinya, terkecuali yang ada dekompresinya di sininya ya. Kayak motor Honda Beat itu tidak mungkin. Salah juga, kalau salah itu tidak akan normal ya. Ya, yang 54 kita pasang di bagian in. Nah, ini mur 12 kan? Mur 12. Mur. Tuh, Noel. Nah, kita paskan klep ya. Iko L. Sing dawat tak iko. Kun. Ya iko. Palu cilik. Nah, kita pasang di sini. P. Bisa kita pukul dari sini. Ya. Nah, ini belum pas. Kita paskan di sini lubangnya. Cekelanda ya. Nah, setelah pas bisa kita pukul. Nah, sampai masuk ke dalam. Ya, tuh. Lanjut pasang yang satunya. Nah, kita posisikan dulu pas. Pasang mur ya. Ini kita paskan lagi ya. Pukul dari sini. Nah, setelah masuk ya, kita kendorkan di bagian sini nih, kunci iki deh. Kunci 8. Ya, bisa kita lepas dulu ya di bagian setelan cat ininya apa klepnya. Nih. Tuh ya. Ya, kita lepas dulu tuh di bagian setelan klep. Nih, ya. Dilepas dulu setelan klep untuk memasang ini apa noken. Nah, tuh. Lanjut kita pasang noken. Saya kira bearingnya ini nempel di bagian dalam di sana, ya. Ternyata nempel di noken as. Kalau di noken as ini nggak bisa, jadi harus kita pasang noken dulu sebelum kita pasang bearing apa ini nih apa rocker arm yang X, ya.
kita harus pasang ini dulu noken. Kalau bearingnya nempel di bagian noken as ya, terkecuali bearingnya nempel di bagian sana ya, di bagian silinder kop di ujung sana, baru kita bisa pemasangan terakhir di bagian noken. Tapi kalau bearingnya nempel di sini ya, kita pertama harus pasang ini dulu ya. Bisa yang in kita pasang pelatu klepnya, rocker armnya, dan yang X jangan dulu ya. Kita pasang noken as, terakhir kita pasang rocker arm yang ini. Kita buka lagi di bagian sini nih ya, ini negurin sama cepet-cepet. Kita cabut lagi rocker arm yang X. Murah tuh deh, murah loh. Udah, masukkan. Nih ya, kita cabut lagi yang X. Kunci deh, kunci 12. Kita lepas dulu. Nah, rocker arm yang X kita lepas dulu. Nah, seperti ini ya. Lanjut kita pasang noken. Ya. Ya, tuh. Kita luruskan, tuh. Tekan pakai tangan saja mudah. Klek, tuh, ya. Lanjut kita pasang rocker arm yang X. Nah, ya, tuh. Ya. Lanjut kita masukin. Wait. Ya sih. Siap. Ya, ini sudah masuk. Ya, ini sudah terpasang tuh ya. Lanjut kita pasang penahan. Nah, ini penahan bearing noken as dan penahan pen pada rocker arm. Ayolah. Nah, kita pasang lagi di bagian sini. Untuk penyetelan di bagian klep in dan X kita nanti saja ya. Penyetelannya setelah ini dipasang di bagian blok silinder ya, di bagian sana sudah kita baut. Karena biasanya kalau disetel di bawah dulu ya, setelah dipasang di sana ada perubahan menjadi kencang ya biasanya. Jadi kita setelnya di bagian sana. Ya, sebelum kita pasang ke bagian sana, kita lem. Kita pasang packingnya di sini dulu.
Ya. Nyumpenya. Kamu nih balik. Balik ke sini. Depan ya kan terus. Kayak naik nganjang ka Ciriung. Ya. Ganul bangun pada. Udah bagus. Lobat tuh di situ. Pada. Patek panak mau rebutin berapa kali nggak ada rebut. Pada gawe dia bulan itu mau. Lamun dek ka ditu jam beraha? Udah ayam. Cenah pada gawe. Tapi enggak. Ada itu loh. Oh. Baik mah. Kedua makan cabe tapi ini. Ya. Kita kasih lem lagi. Ya. Lanjut kita pasang ke bagian sana. Pasang. Sini 2. Dan di sini ada ringnya, ring tembaga. Ya, ada 4 biji. Silang. Di sini kalau yang sudah biasa tidak perlu menggunakan momen ya. Jadi gunakan torsi piling ya. Jika yang sudah terbiasa ini torsinya sudah terukur ya. Kekencangannya untuk di bagian silinder kop. Terus bakbornya ketekan, udah pada leman, meletek. Selanjutnya kita pasang gigi sintrik. Ini kita topkan lagi ya, nih. Di sini sesuai seperti tadi.
yang sudah kita jelaskan tadi ya, tidak perlu disut lagi. Selanjutnya ini nih. Ya, untuk pengetopan di bagian ini nih ya, ini pada titik TMA dan garis di bagian gigi sintrik nih di sini ya, garis di bagian gigi sintrik ini sejajar dengan segitiga yang ada di blockhead. Nah, sejajar ini dalam posisi TMA ya, titik pada top. Mau dong 17 ya. ya. Ya lah ya, penakan ketengnya. Poin 10 lah. Teh. Nah, kita buka dulu di sini. Bagus deh. Nah, kita kendorkan dulu. Ya. Nah, sudah menekan. Lanjut kita kencangkan di bagian baut gigi sintrik. Kita cek lagi topnya. Udah ya. Lanjut kita setel klep.
Yang in kita kasih 0,5. Ya. Kita kasih sama saja yang in 0,10. Nanti kita setel ulang lagi. Yang X 0,10. Ya. In dan X kita samakan dulu. Tuan dek. Pakai eta. Ya. Han. Cabut. Ya. In 0,10, yang X kita kasih 0,10 juga. Udah. Ya. Kita samakan dulu yang in dan yang X kita samakan 0,10 semua. Nanti setelah menyala motor ini kita setel ulang lagi di bagian klep. P10 dek. 10 nya. Kita pasang ini. Ini juga tak usah kita lem. Ya, lanjut ini ya. Nih sebenarnya ini udah agak sempel ya, nanti kita coba dulu. Kalau bocor nanti kita ganti, kalau tidak bocor jangan. Kata yang punya juga seperti itu ya. Kita coba dulu. Sealnya ini diganti. Jangan. Up. Ya, untuk di bagian karbu ini belum kita servis, kita coba dulu saja ya. Nih di bagian packingnya ini masih bagus tuh, biarkan. Nah, kita pasang dulu.
Cuman ini di bagian selang bensinnya ini terlalu kencang. Coba cot gunting deh, gunting aja. Rapian naon ini. Ya kencangannya. Kabel bensinnya terlalu kencang ya. Nih tuh. Nanti kita servis sekalian sama karbu juga. Kencang ya, pasang knalpot. Untuk di bagian busi kita gunakan yang bawahnya yang tadi ya. Busi tidak kita ganti dulu. Ya. Kita coba dulu menggunakan busi bawahannya. Kalau misalkan masih berbet, busi kita cek lagi. Kita coba ganti, dan di bagian karbu nanti kita servis. Busi dah busi.
Ya, di bagian semua komponen saya kira sudah terpasang semua ya. Nih. Lanjut kita coba. Ayo bensin dulu ya. Tuhan. Ya, bensinnya kosong, kita beli bensin dulu. Ya, untuk beli bensin ini kondisinya hujan tuh. Ya. Hujan, jadi kita ngambil yang ada dulu, kita ngambil dari kompresor. Ambil dari aqua ya. Dek. Kita isi dulu bensinnya. Hujan gede. Lanjut kita coba nyalakan. Langsamnya macet. Nah, yo. Tower hujan. Ya, motor ini sudah menyala. Tapi ini tidak terdengar berisik apa tidaknya di bagian mesin karena ini hujan deras loh. Ya, hujan deras. Atapnya penjaringan berisik. Jadi biar kita nyalakan dulu biar si pistonnya lancar dengan boring ya. Karena ini udah dilemer ya, kemungkinan di bagian piston masih sesat. Jadi biar kita nyalakan dulu beberapa menit ya. Kita nyalakan dulu setelah hujannya reda ya. Kita lanjut lagi ke videonya ya, kita skip dulu ya. Sambil nunggu di bagian boring lancar. Sambil nunggu reda hujan. Ini tidak terdengar suara mesinnya berisik apa tidaknya ya. Jadi kita skip dulu nunggu hujan reda. Baiklah, kita lanjut ya. Ini udah hujannya sudah reda tuh ya. Jadi sudah tidak berisik lagi. Ya, kita lanjut ke ini ke apa? Hasil finishing ya, hasil akhirnya ini. Nih ya. Ini pun pedal gigi pun belum kita pasang ya. Dedek, adik ke motor dedek. Wes nyampe.
Ya, ini suaranya sudah lembut segini. Saya kira di bagian setelan klep saya nanti setel ulang lagi ya, karena ini masih Ryan ya, belum lancar. Ini ada bunyi tik 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 dari ini nih, dari filter udara dari karburator yang tidak ada filternya ya. Ini seperti suara klep, padahal ini dari ini karburator yang tidak ada filter udaranya ya. Belum kita rapihkan juga ini di bagian kabel selang bensin juga, nanti kita rapihkan ya. Di bagian sini juga belum kita pasang nih ya. Ini masih proses perbaikan ya, masih Ryan. Di bagian piston belum lancar, kita diamkan dulu. Ini baru beberapa menit doang, perkiraan baru 5 menitan lah, 5 menit 7 menitan. Jadi saya masih belum berani untuk besret-besret di bagian sini ya. Belum berani untuk besret-besret. Nah, ini suara ini nih. Tuh. Ya, nanti kita setel lagi kerenggangan klepnya. Kalau untuk klep tidak mungkin menjadi rapat, paling setelah mesin menyala seperti ini paling ada kelonggaran sedikit ya. Jadi kita nanti normalkan lagi di celah klep ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita cek di bagian pompa oli nih, di sini nih ya. Kunci 12 deh. Untuk memastikan di bagian sirkulasi ini naik ke silinder kop ya. Nih. Dibuka di sini ya. Nah, ini kalau sebelum masuk ke bagian noken, dia jalurnya ke sini, ke bagian gigi sumpit, baut sumpit yang paling bawah di bagian ujung sebelah sini. Kalau sirkulasi olinya lancar, ini akan keluar oli. Tuh ya, keluar oli. Berarti sirkulasi ini normal, naik ke silinder kop, pompa olinya normal. Ya, motor sudah menyala dan sudah tidak ngebul ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan ya. Bagi para pemula yang kesulitan menempatkan komponen-komponen yang ada di bagian blok silinder kop, yang di bagian bak magnet juga di sana ya. Takut ada yang kesulitan. Jika mudah-mudahan videonya ini membantu ya bagi teman-teman yang sedang membutuhkan. Dan jangan lupa silahkan share, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video saya yang berikutnya ya. Supaya nanti saya lebih semangat lagi untuk berbagi dan beredukasi. Dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab ya, insya Allah. Hujan lagi tuh. Hujan lagi. Baiklah, ini tinggal perapihan nanti ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.